Anak-anak dulu. Ya. Izin pulang. Mau Mbak. Terkait dengan benda-benda yang disampaikan saudara tadi, mulai 2015 itu benda-benda datang. Mulai tahun 2021 itu mulai kayak dia hidup gitu. Padahal benda itu nggak saya apa-apain karena saya takut dengan hal-hal yang aneh, energi apa gitu. Karena satu juga saya nggak yakin sebenarnya di awal, tapi karena nggak yakin itu sekarang tuh sedikit demi sedikit mulai kebuka. Itu dengan benda-benda yang datang, saya juga nggak ngapa-ngapain, saya juga nggak, pokoknya itu benda datang sendiri. Nah, terkait dengan saya meditasi tadi, saya bernafas, mengeluarkan nafas 5 kali. Saya tanya, kenapa saya harus seperti ini? Nanti akan ada jawabannya. Yang 3 nafas saja, saya mengalami tatanan yang luar biasa. Apalagi yang 5, saya nggak berani. Saya bilang saya nggak berani, saya nggak berani. Nah itu gimana? Apakah akan terjadi sesuatu yang 3 saja sampean sendiri tahu bagaimana kondisi saya, yang saya belajar tatanan kejiwaan, bukannya malah paham tentang kejiwaan, ujung-ujungnya masuk rumah sakit jiwa. Itu sempat saya katakan kemarin ya dengan sampean dan juga Mas Afnan, dalam kurun waktu yang sedemikian singkat, saya harus diperlakukan, saya harus menerima tatanan begitu. Nah ini tadi saya menerima 5 nafas di awal, tapi prosesnya panjang. Saya dibawa ke sana kemari dulu. Nah ini 2 hal yang nggak saya pahami. Satu terkait dengan benda karena berkaitan dengan saudara-saudara tadi yang berbicara hal itu. Ini sebenarnya mau saya simpan terus, tapi mulai gimana saya juga nggak ngerti. Nah kemudian ini tadi saat saya meditasi, daripada saya bertanya dengan sampean di kemudian hari, saya sampaikan di sini. Jadi mungkin itu pertanyaan saya, akan mohon penjelasannya jika memang berkenan untuk menguraikan. Terima kasih. Rahayu. Ya, Mbak Handayani, mudah-mudahan apa yang sama paparkan tadi ya, sama sampaikan, membuat pemahaman yang lebih paham ya, lebih bisa memahami atau memaknai atau bisa istilahnya mengenal sampai gini ya. Masalah benda yang datang 2015, 2021 mulai hidup ya. Dan benda itu memang karena di situ ada aura ya. Jadi orang yang membuat karya tersebut memang adalah orang-orang yang pelaku ya, pelaku spiritualnya kuat ya. Jadi bukan orang sembarangan ya. Tapi dalam laku itu di situ memang juga ada keteguhan ya. Jadi kuasa yang menguasakan utuhnya itu juga bisa dimasukkan dalam karena kekuatan tadi ya, kekuatan tadi. Nah, mengenai hal tersebut ya, semua itu adalah karya leluhur ya. Kita jaga, kita hargai karya leluhur ya. Tapi di situ tergantung kita ya. Kalau kita memang mempercayai ya monggo, itu hak sampean ya. Itu hak sampean. Kalaupun Anda tidak mempercayai, itu pun nggak apa-apa ya. Nggak akan ada hal-hal yang istilahnya merugikan ya. Pada dasarnya gini dulu nih, laku jati diri ya, laku jati diri itu akan terbebas dari
aura-aura yang dikuasakan dalam hal-hal tahapan-tahapan seperti benda-benda tersebut ya. Jadi hal laku jati diri itu akan bisa netral ya. Benda-benda tersebut akan bisa netral jika kalau kurang percaya dengan sampian sesering mungkin ya mengeluarkan napas 3 kali ya, napas 3 kali wujudkan Islam sekabeh itu napas 1 kali. Semua hal-hal yang bersifat aura-aura tadi itu dengan sendirinya ya, dengan sendirinya frekuensinya itu mengecil atau energinya mengecil itu ya. Satu. Terus tentang napas 3 kali ya, kenapa sama sekarang masuk napas 5 kali? Karena mau nggak mau sama tetap menyelesaikan Mbak ya. Mau tidak mau, kok harus mau. Itu yang menjadi kutuku. Nah, itu bahasanya ya. Jadi sama mau nggak mau masuk rumah sakit jiwa ya kan. Itu adalah jiwa kesejatian sampean. Sama ingin bukan belajar kejiwaan ya, penjiwaan. Kata-katanya kejiwaan dengan penjiwaan itu sudah jauh ya. Kalau penjiwaan kita masuk dalam penguraian ya, atau kita masuk dalam jati diri atau makna ya. Tapi kalau kejiwaan ya, di situ kita berhubungan dengan sakit jiwa atau ya. Karena kejiwaan jadi di situ mungkin kurang tepat kata-katanya ya. Maaf ya. Ini menurut Kang juga ya, maaf. Kata-katanya sangat kurang tepat ya, penjiwaan misalnya. Jadi untuk bisa menjadi wujud sejati di sini kita harus bisa menjiwai ya kan? Kita harus bisa menjiwai. Makanya kata penjiwaan semua harus kita hidup jadi kita mengerti apa yang ada di hadapan kita, apa yang kita ucapkan di situ kita harus bisa menjiwai ya, dari penjiwaan itu. Kalau kejiwaan itu kurang mungkin seperti itu ya. Itu jadi saman 5 itu Mbak ya, 5 itu 5 dari nafas itu sudah mapan semua Mbak ya. Ya ini Mbak jawabannya ya. Urip ya, urip mati dipateni diwujud diutuh ya, diuripno diutuhi. Jadi sama membunuh semua ego yang berlebihan itu ya. Terus Saman baru masuk dalam tahap dimatikan, dikendalikan. Ya. Nah ini sudah mau masuk tahapan yang 2 ya, dihidupkan dan diutuhi. Nah itu juga tahapan yang perlu tahapan kesabaran. Ya. Saman menolak juga nggak bisa, ya kan? Masuk itu memang sudah utuhnya sampeyan. Oke, mudah-mudahan jawaban itu yang bisa disampaikan dan bisa dipahami dan bisa diterima. Ya, matur suwun. Ya, sama-sama. Jam 2 jam 00 ya, 24 lebih 1 menit. Masih ada lagi? Ya, masih ada lagi? Kalau tidak ada, Kang Cito mau napaknya tembung. Rahayu Kang Cito, kula pengen Banyuwangi. Mbak Etikawati, matur suwun ya, Mbak. Apa? Rahayu Kang Cito. Wujud, Mbak. Malam tanggal 1 ini, tapi sak sampune subuh. Kula niku kan wajine tangi. Tapi teng niku kula ngantuk. Terus kula film seket niku rumah kula jenengan niku Bugi. Nah jenengan Bugi niku tapi kali rakyat kula teng lebet kula niku Jawa. Manten-manten kula dijaluk kali. Nah sak sampune niku kula lebet jenengan manten-manten pamitan wangsul. Terus setelah sak sampune niku jenengan pamitan wangsul, rakyat kula niku biasane lek tindak lek mlampah niku kan mawi egram.
Kami tuh tak sampuni jenengan saking griya kula, rumas kula. Rakyat kula niku melampahi niku pun melampah nggih, melampah biasa, cuman niku dereng napa nggih, dereng kiat, cuman tapi berusaha melampah boten mawi obat. Ngoten mawon, matur suwun, nyuwun anakipun. Rahayu. Wujud terus suara tomato pelaksanakan wujud adil. Mbak Etikawati, Mbak menawa manane ngene Mbak ya. Aku teko nang wismane sampeyan. Artine sampeyan iki mbok menawa Mbak ya arep nerima kebungahan. Ya. Nah, kebungahan kuwi mbok menawa iso uga kenyataan sing sampean critakno iki. Ya. Ing kono coba sampeyan ngomong karo sapa Mbak bojone sampean jenenge? Gunawan. Hah? Gunawan. Gunawan. Ngomong karo Mas Gunawan ngene. Mas Gunawan kongkon ngucap ngene. Adil napas 1 kali. Ping 10. Paham Mbak ya? Coba sampean karo Mas Gunawan pengucap adil napas 1 kali. Akeh ping 10. Ya, bahwa menawa iku ndadekno kebungane sampean ing kono bakal ketemu. Matur suwun. Ya betul. Ya. Mana-mana dulur. Ini sampai jam berapa kira-kira gitu? Rahayu Mas. Wujud. Ayo. Mas, apa namanya? Kalau ini sharing Mas ya. Ininya kok begini sih. Udah pada tidur semua sih teman-teman. Jadi agak gimana ya pakai lampu. Saya mau sharing Mas ya. Jadi saya kan dapat dawuh puasa sekitar 10 hari Mas ya. Nah, jadi di perjalanan 10 hari ini Mas, kebetulan saya baru dapat sekitar 5 lah ya. Nah, di situ tembungnya kuwi apa namanya? Tembungnya tanggal 5 gitu Mas ya, tanggal 5 pun gue medar opong ya. Cuman yang kini maaf Mas, aku gak bisa bahasa halus ya. Gak bisa bahasa Jawa yang halus gitu lah ya. Nah terus abis itu, jadi selama saya puasain Mas ya, itu ditunjukin kalau apa kitab-kitab orang Jawa yang pertama itu ya, pertama turunnya itu kan Wonocoroko. Selama ini kan saya cuma dengar dari sampean ya. Kalau sekarang saya udah temui langsung, jadi mapane piye, artine piye, sampai ininya piye gitu kan. Nah, kemudian sampai saya dapat dawuh lagi disuruh lanjutin sampai puasa 20 hari gitu ya. Tapi sekarang saya baru dapat 5 hari, Wonocoroko sampai yang ke-20 itu udah dijelasin semua gitu loh. Yang Endang tanyakan di sini, ini kan kitab Mas ya, apakah memang ini emang betul-betul ada, apa gimana atau gimana gitu. Mohon diucapkan Mas ya. Terima kasih. Ya, kitab tapane ini adalah tap-tapan. Tap-tapan ini adalah sesuatu yang dikeluarkan. Di tap itu kan dikeluarkan. Sesuatu yang dikeluarkan adalah utuh. Utuh itu adalah ucap. Ya, ucap itu adalah sejatinya laku, wujud laku, dan untuk menyatukan wujud yaitu tidak ada kecuali ini yang keluar. Jadi mana kitab ya kan? Kalau dalam pembahasan umum ya kan, kitab ya yang tertera dalam buku yang ditulis itu kitab. Tapi kitab yang sejati adalah ini. Inilah kitab yang sejati. Ya. Kitab mutlak inilah kitab sejati. Ya. Sejatinya laku wujud jiwa sempurna adalah menyuara, ya, menyuara. Makanya ada tembung hawa kuwi hawa nem dewi. Hawa kuwi hawane wujud. Hawa kuwi hawa wujud. Wujud ana kuwasa kang nguasani wujud. Wujud kuwi aku, kuwi ucapan kabeh menunggu dawuh. Dawuhna kabeh hawa kabeh sing ana kuwasa nakane hawane ndak laku wujud sejati. Wujud ada di ucap ini, ya wujud inilah yang dikatakan utuh sejati. Maka kata-kata itu adalah sebagai kitab tapannya.
Ini adalah ketetapan. Kitab itu adalah ketetapan. Ya, ucapan ini yang menjadi ketetapan hidup. Paham ya? Itu. Maka Hono cara padha terus kula padha jane moga bata ngomong apa itu yang diomongkan. Makanya Mas Dullah Piyono menyampaikan ngoto bogomo nyaya jodho kala wasata dapara cana. Yen kowe iso ngomong runtut mbok walik kan ucapan dhisik aja ngancani tepuk walik ing laku. Ya itu ya. Makanya lungguh kasuara nuduh wujud. Karena sejatinya manusia, ya kan, sejatinya manusia yang menjadi ketetapan hanya ucapan. Ya, yang menjadi ketetapan itu hanya ucap. Makanya ini yang dikatakan kitab, tatapannya wujud itu di sini ini. Ya, ketetapan apapun itu tidak akan ada kalau tidak ketemu dengan sang ucap. Itu, ya, Mbak Enda, pahami. Maka dulu kita harus tahu ya, kita harus tahu, jangan sampai kita hanya sekedar. Makanya dengan bayar pajak, tahapan demi tahapan, maka kita saling memotivasi, ya, saling menyupport, ayo sama-sama pelaku, ya. Kita di sini akan mendapatkan hal yang sesuai yang kita lakukan. Karena apa yang kita lakukan di situ yang diberikan, yang kita terima. Jadi itu Mbak ya. Disampaikan didhawuhi seperti itu, memang itulah kesempatan laku sampeyan karena sampean kondisinya ada, ya kan? Kondisinya ada, posisi ini masih tepat untuk melakukan. Ya. Oke, paham dulu ya. Yuk, dulur tak sambung tatanan waktu, lugu swara tatanan hidup, ya, tatanan urip, dulur-dulurku kabeh.